Hai, di awal video kali ini saya akan memberikan kabar gembira buat kita semua, terutama buat adik-adik yang baru saja tamat SMA. Kalau kalian bingung untuk mendaftar perguruan tinggi di mana, kalian boleh mendaftarkan diri di Sekolah Tinggi Teologi Arastama Riau Pekanbaru atau disingkat dengan STT STAR. Pendaftaran mahasiswa baru untuk angkatan tahun 2021 dan 2022 sudah resmi dibuka sejak bulan Februari. Kampus ini menyediakan dua program studi, yaitu Prodi Pendidikan Agama Kristen atau SPD dan Prodi Teologi atau STH. Untuk info lebih lanjut, adik-adik boleh menghubungi nomor yang saya sebutkan 0852 7252 8373 dan saya akan menuliskannya di deskripsi. Dan bagi adik-adik yang ingin melihat lebih jelas lagi mengenai STT STAR, boleh kunjungi link yang saya sediakan di deskripsi juga ya. Hai, kembali lagi dengan saya Rio Purba di channel The Light Irene Cahaya Damai. Saya harap teman-teman semua selalu diberkati Tuhan dan dalam perlindungan Tuhan. Di video kali ini saya akan menceritakan kisah kehidupan Yusuf. Kalau begitu, tanpa berlama-lama lagi, siapkan waktu kalian untuk menghabiskan seluruh video ini dan check it out. Adapun Yakub, ayah Yusuf, tinggal di negeri penumpangan Ishak ayahnya, yaitu di Kanaan. Yusuf pada saat itu telah berumur 17 tahun. Ia sudah bisa mengembalakan domba bersama dengan saudara-saudaranya, yaitu anak Lea dan anak Bilha juga Zilpa. Yakub lebih mengasihi Yusuf daripada yang lain karena Yusuf terlahir pada masa tuanya dan ia membuatkan jubah nan indah bagi Yusuf. Ketika saudaranya melihat hal itu, bencilah mereka kepada Yusuf. Pada suatu hari bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakan kepada saudara-saudaranya. Dalam mimpinya itu, di mana dia melihat mereka semua sedang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasnya dan tegak berdiri, lalu datanglah berkas-berkas saudaranya mengelilingi berkasnya dan sujud menyembah berkas Yusuf itu. Lalu Yusuf pun menceritakan mimpinya yang kedua, yaitu ia bermimpi pula di mana tampaklah matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadanya. Setelah mendengar hal itu, semakin bencilah saudara-saudaranya karena mereka menganggap arti mimpi itu adalah Yusuf akan menjadi raja atas mereka. Demikian juga ayahnya mengartikan mimpi itu dengan hal yang sama. Di hari berikutnya, saudara-saudaranya pergi untuk mengembalakan domba di daerah Sikem, dan ayahnya menyuruh Yusuf untuk melihat keadaan mereka, apakah mereka baik-baik saja beserta dengan dombanya. Maka Yusuf pun pergi dan mencari mereka, namun ia tidak menemukan mereka di sana, sehingga sampai ada seseorang yang memberitahu kepadanya bahwa saudara-saudaranya telah pindah ke Dotan. Maka ia pun pergi ke Dotan, dan ia menemukan mereka di sana. Namun sebelum ia sampai kepada mereka, dari kejauhan, saudara-saudaranya telah merencanakan sesuatu untuk membunuh Yusuf karena perihal dari mimpinya itu. Mendengarkan hal itu, Ruben salah satu dari saudaranya pun berusaha untuk menolong Yusuf lepas dari rencana saudara-saudaranya yang lain. Ia memberi saran untuk melemparkan Yusuf saja ke sumur yang kering tanpa ada penumpahan darah. Baru saja Yusuf sampai, mereka pun langsung melepaskan jubah Yusuf yang dipakainya dan mereka pun melemparkannya ke dalam sumur yang kering. Kemudian duduklah mereka untuk makan bersama. Ketika mereka beristirahat, dilihat merekalah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya membawa damar balsam dan damar ladan untuk pergi ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada yang lain, "Apakah untungnya kita membunuh adik kita ini? Marilah kita jual kepada orang Ismail ini, tetapi jangan kita apa-apakan dia, karena dia ini adalah saudara kita dan darah daging kita." Lalu mereka pun menjual Yusuf kepada orang Ismail tersebut dengan harga 20 shikal perak. Dan ternyata sebelumnya Ruben pergi sebentar meninggalkan mereka. Dan ketika ia kembali dan melihat Yusuf tidak ada lagi di sumur, ia pun mengoyakkan bajunya, lalu kembali kepada saudaranya bertanya keberadaan Yusuf di mana. Setelah itu mereka pun mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing untuk diambil darahnya.
dan mereka mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Maka mereka pun menyerahkan jubah itu kepada Yakub. Setelah Yakub memeriksa jubah itu, Yakub pun beranggapan bahwa binatang buas telah menerkam Yusuf. Maka Yakub pun sangat bersedih. Adapun Yusuf dijual oleh orang Midian itu ke Mesir, kepada Potifar seorang pegawai istana, kepada pengawal raja. Yusuf pun dibawa ke rumah Potifar, dan Tuhan menyertai Yusuf hingga dia menjadi orang yang selalu berhasil, dan ia pun diberikan kuasa atas rumah tuannya. Segala milik tuannya diserahkan kepada Yusuf. Yusuf adalah seorang yang baik dan memiliki wajah yang tampan, sehingga istri dari tuannya Potifar tertarik kepadanya dan mengajak Yusuf untuk tidur bersamanya. Namun Yusuf menolaknya, dan begitulah setiap hari dilakukan perempuan itu, merayu Yusuf. Namun Yusuf terus menolaknya. Dan suatu hari saat Yusuf sedang melakukan pekerjaannya, perempuan itu kembali menggodanya. Ia memegang baju Yusuf, dan Yusuf pun segera pergi, dan bajunya tertinggal pada perempuan itu. Perempuan itu pun menceritakan kepada Potifar bahwa Yusuf telah berusaha ingin memperkosa dia dengan bukti baju Yusuf yang tertinggal. Mendengar hal itu, bangkitlah amarah Potifar kepada Yusuf. Lalu ia pun ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi Tuhan tetap menyertai Yusuf. Dengan limpah kasih-Nya Tuhan membuat Yusuf menjadi kesayangan bagi kepala penjara. Sebab itu, kepala penjara mempercayakan tahanan kepada Yusuf, dan segala pekerjaan di situ dialah yang mengurus semua. Dan Tuhan membuat segala yang dilakukan Yusuf berhasil. Setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Raja Firaun bahwa ia sedang berdiri di tepi sungai Nil. Tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk badannya, lalu memakan rumput yang di tepi sungai itu. Kemudian tampaklah juga 7 ekor lembu yang lainnya yang keluar dari dalam sungai Nil itu juga, buruk bangunnya dan kurus badannya, lalu berdiri di samping lembu-lembu yang tadi di tepi sungai itu. Lembu-lembu yang buruk itu memakan 7 ekor lembu yang indah itu. Lalu ia bermimpi kedua kalinya. Tampak timbul dari suatu tangkai 7 bulir gandum yang bernas dan baik. Tetapi kemudian tampak juga tumbuh 7 bulir gandum yang kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu menelan ke 7 bulir yang bernas dan berisi tadi. Pada pagi harinya gelisahlah hati Firaun, karena tidak ada seorang pun yang dapat mengartikan mimpi itu. Dan kepala penjara minum Firaun yang mengingat pada saat dia di penjara pernah bermimpi, dan Yusuf yang mengartikan mimpinya tersebut, dan semua artinya benar-benar terjadi dalam hidupnya. Raja Firaun pun memerintahkan untuk memanggil Yusuf. Yusuf mengatakan bahwa kedua mimpi Firaun tersebut adalah sama, yaitu ke-7 ekor lembu yang baik itu ialah 7 tahun, dan ke-7 bulir gandum yang baik itu ialah 7 tahun juga. Ke-7 ekor lembu yang kurus dan buruk yang keluar kemudian, maksudnya 7 tahun, demikian pula ke-7 bulir gandum yang hampa dan layu oleh angin timur, maksudnya adalah 7 tahun juga, yang berarti adalah 7 tahun akan terjadi kelaparan. Lalu kata Yusuf kembali, "Ketahuilah tuanku, akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir, kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan, maka akan dilupakan segala kelimpahan itu di tanah Mesir, karena kelaparan itu mengurus keringkan negeri ini." Dan Yusuf memberi saran kepada Firaun agar Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya sebagai penguasa di atas tanah Mesir. Setelah mendengar itu, Firaun kagum kepada Yusuf karena dia adalah orang yang dipenuhi oleh Roh Allah. Maka Firaun pun mengangkat dia menjadi penguasa atas istananya dan atas seluruh negerinya. Lalu Firaun pun memakaikan cincin materainya kepada Yusuf. Lalu Firaun memberi nama Yusuf adalah Jafnat Pa'aneah, serta ia memberikan anak dari Potifera menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf pun menjadi penguasa atas Mesir. Lalu Yusuf pun menjalankan tugasnya. Ia membuat sebuah rencana, yaitu menumpukan segala bahan makanan dalam masa 7 tahun kelimpahan yang ada, dan
disimpannya di kota-kota. Lalu ia juga menimbun gandum seperti pasir di laut banyaknya hingga tidak terhitung. Sebelum datang tahun kelaparan, lahirlah bagi Yusuf 2 anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, dan ia memberi nama anak sulungnya Manasye dan anak keduanya Efraim. Setelah itu datanglah tahun kelaparan. Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi, hingga seluruh negeri datang ke Mesir untuk membeli gandum kepada Yusuf. Dan kelaparan itu pun terjadi juga dalam keluarga Yakub. Lalu Yakub menyuruh anak-anaknya untuk membeli gandum ke Mesir. Lalu pergilah ke-10 saudara Yusuf ke Mesir. Sesampainya di Mesir, Yusuf yang mengenali saudara-saudaranya itu, tetapi mereka tidak mengenal Yusuf. Lalu Yusuf menuduh mereka sebagai pengintai dan menahan mereka. Yusuf pun menahan mereka selama 3 hari lamanya, dan pada hari yang ketiga ia menyuruh mereka pulang, namun menahan 1 orang di antara mereka dan menyuruh mereka untuk kembali lagi dan membawa adik mereka yang bungsu, yaitu bernama Benyamin, sebagai bukti bahwa mereka bukan pengintai. Lalu pergilah mereka pulang ke Kanaan dan membawa gandum yang dibeli mereka. Namun pada saat mereka sampai di rumah dan melihat gandum itu, mereka mendapati uang di dalamnya. Ternyata Yusuf mengembalikan uang mereka, dan mereka juga mendapatkan pundi-pundi uang. Setelah makanan mereka habis, Yakub kembali menyuruh mereka untuk membeli gandum, dan mereka ingat atas perintah dari Yusuf untuk membawa Benyamin di hadapannya. Dan Yakub yang awalnya tidak menyetujui itu, ia pun terpaksa mengizinkan mereka membawa Benyamin. Dan Yakub menyuruh mereka untuk mengembalikan 2 kali lipat uang yang telah diberikan Yusuf kepada mereka. Lalu sampailah mereka ke Mesir, dan pada saat Yusuf melihat Benyamin, maka ia pun menyuruh kepala rumahnya untuk menyembelih seekor hewan dan membawa mereka masuk ke rumahnya. Lalu datanglah Yusuf kepada mereka untuk makan bersama. Mereka pun sujud menyembah Yusuf sampai ke tanah, dan Yusuf bertanya kepada mereka apakah yang mereka bawa itu adalah Benyamin adik mereka. Mereka pun menjawab, ya benar. Melihat hal itu, Yusuf pun pergi dari situ dan menangis karena ia terharu sangat merindukan adiknya itu. Lalu Yusuf pun kembali kepada mereka dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan saudara-saudaranya itu pun makan dengan lahapnya. Mereka pun pergi pulang setelah makan. Dan kembali Yusuf menyuruh kepala rumahnya untuk mengisi karung gandum mereka dengan piala peraknya dan uang. Setelah mereka berjalan setengah perjalanan dari istana, Yusuf pun menyuruh kepala rumahnya untuk pergi mengejar mereka dan memeriksa keberadaan pialanya tersebut. Dan ternyata piala itu pun ditemukan di dalam karung si bungsu, yaitu Benyamin. Mereka pun menghadap kembali kepada Yusuf dengan sedih dan takut. Yusuf pun menyuruh Benyamin tinggal untuk menjadi budak di Mesir. Tetapi Yehuda tampil untuk berbicara. Ia menceritakan bagaimana sebenarnya keadaan Yakub jika Benyamin tidak pulang bersama mereka. Karena Yakub akan mati jika Benyamin tidak pulang bersama mereka. Jadi Yehuda meminta untuk dia menggantikan Benyamin menjadi budaknya. Di saat itu Yusuf pun tidak dapat menahan lagi hatinya. Dia pun menyuruh semua orang yang ada di situ keluar, tetapi saudaranya tidak. Dan ia memperkenalkan dirinya kepada saudaranya, dan ia bertanya kepada mereka, apakah bapaknya Yakub masih hidup? Saudara-saudaranya pada saat itu tidak menjawab, karena mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu Yusuf pun menyuruh mereka untuk mendekat dengannya. Dan ia berkata supaya mereka tidak perlu lagi untuk bersusah hati, karena Yusuf menganggap bahwa perbuatan saudara-saudaranya itu semua adalah rencana Tuhan, agar dia mendahului mereka ke Mesir dan menjadi bapa orang Mesir, supaya keturunan mereka tidak habis pada saat terjadi kelaparan seperti yang sedang terjadi. Lalu Yusuf pun menyuruh mereka untuk pulang dan menjemput Yakub serta seluruh kaum mereka untuk pindah ke Mesir, yaitu di tanah Goshen.
karena kelaparan masih akan berlangsung lama lagi. Setelah itu, Yusuf pun memeluk saudara-saudaranya tersebut. Dan Firaun yang mendengar hal itu, ia pun sangat menerima baik kabar itu dan mengizinkan keluarganya Yusuf untuk tinggal di Mesir dan memberikan tempat yang paling baik bagi keluarga Yusuf. Maka berangkatlah Yakub beserta rombongannya ke Mesir, dan jumlah mereka pada saat itu adalah sesuai dengan Alkitab 70 jiwa. Setelah tiba di Mesir, Yusuf yang telah mendengar kabar bahwa mereka telah tiba, ia pun segera menemui ayahnya Yakub, dan mereka pun saling berpelukan dan melepaskan rindunya yang sangat mendalam. Demikianlah kelaparan itu terus berlangsung setelah 17 tahun berlalu, dan Yakub masih hidup. Namun itu adalah tahun terakhir dia hidup, dan Yakub pun meninggal setelah ia memberkati kedua anak Yusuf, yaitu Manasye dan Efraim, dengan berkat yang menyilang. Anak sulung mendapat berkat bungsu, dan anak bungsu mendapat berkat sulung. Maka Yakub pun meninggal, dan ia berpesan kepada anaknya untuk menguburkan dia di tanah nenek moyangnya, yaitu di tanah Kanaan. Dan hari-hari pun berlalu. Yusuf hidup selama 110 tahun lamanya, dan ia tetap tinggal di Mesir bersama dengan kaumnya. Sebelum dia meninggal, dia berpesan kepada anaknya supaya setelah kematiannya, keturunannya suatu saat nanti akan membawa tulang-tulangnya keluar dari Mesir itu. Kemudian Yusuf pun meninggal pada usia 110 tahun, dan mayatnya dirempah-rempahi lalu ditaruh di dalam peti di Mesir. Sekian buat cerita tentang kisah kehidupan Yusuf. Semoga bermanfaat buat kita semua. Terima kasih buat teman-teman yang dari tadi udah stay di video ini. Saya Riau Purba, mohon pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati.